Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan membicarakan tentang pendidikan akil balik. Masih ingat, akil adalah tanggung jawab ya. Bagaimana anak-anak yang sudah mencapai tanda-tanda perkembangan biologis sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Tetapi perkembangan biologis itu harus berjalan beriringan dengan perkembangan secara pemikiran, akal, kemudian juga mental, sosial, psikologis, yang harapannya mereka tumbuh berkembang menjadi pribadi dewasa yang disebut dengan kapasitas akil. Jadi akil dan balik ini semestinya beriringan dan itu betul-betul akan menjadikan anak-anak kita siap untuk berada di dalam lingkungan sosialnya sebagai pribadi dewasa sejak dari setelah usia 14 tahun. Seringkali kita terjebak pada ungkapan anak-anak di usia setelah 14 tahun itu masuk dalam kelompok remaja yang seringkali menyebabkan perlakuan kita, para orang tua, ayah bunda, kepada anak kita di kelompok usia remaja itu masih menganggap mereka adalah anak-anak. Memang, secara peraturan perundang-undangan, kita mengenal istilah usia anak sampai dengan 19 tahun. Tetapi, dalam konteks pendidikan akil balik, kita harus memahami bahwa pertumbuhan biologis itu mengandung konsekuensi-konsekuensi. Yang konsekuensi ini, jika tidak kita ajarkan, kita kawal pertumbuhannya, akan menjadikan anak-anak kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan biologisnya itu mengandung resiko-resiko. Ini resiko yang tidak kita inginkan. Resiko yang tidak kita inginkan itu misalkan, secara biologi seorang anak laki-laki sudah siap menjadi pria dewasa, secara biologi seorang anak perempuan sudah siap menjadi perempuan dewasa, maka jika mereka terjebak di dalam pola pergaulan bebas yang tidak bertanggung jawab, tentu kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi itu. Misalkan apa? Usia anak terpaksa harus sudah mengandung, seorang perempuan masih dalam kelompok usia anak terpaksa harus mengandung karena tidak memahami tanggung jawab pertumbuhan biologisnya. Seorang anak laki-laki di usia kurang dari 19 tahun terpaksa menjadi ayah pada saat dia tidak siap untuk menafkahi sebuah keluarga. Nah, sekali lagi ayah bunda, sebuah peringatan bagi kita semuanya, para orang tua, untuk memastikan mengawal pertumbuhan anak-anak kita menjadi pribadi dewasa, mencapai kapasitas akil dan balik. Seorang laki-laki bagaimana yang disebut dengan laki-laki akil, laki-laki dewasa yang bertanggung jawab dengan dirinya. Dia mengenal kewajiban-kewajiban seorang lelaki untuk bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, terhadap saudaranya. Ajarkan dia untuk tugas-tugas melindungi adik misalkan, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki, mengenal tanggung jawab, mengenal untuk memimpin, beri mereka tantangan-tantangan, mungkin tadinya dengan permainan yang mengasah keterampilan, kekuatan, keberanian, sangat dibutuhkan oleh anak laki-laki kita. Mudah-mudahan kelengkapan pendampingan kita di dalam pertumbuhan anak laki-laki kita akan mengantarkan mereka menjadi lelaki dewasa yang bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Kita tidak menginginkan terjadi infanticide istilahnya. Anak-anak yang sebenarnya berada di usia lebih dari 14 tahun, tetapi kita menganggapnya masih anak-anak sampai dengan umur menjelang 20 tahun. Tentu saja akhirnya mereka kurang terasah untuk memiliki tanggung jawab, untuk berani mengambil resiko, sekaligus bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan sikap, pilihan-pilihan tindakan yang mereka ambil. Oleh karena itu ayah bunda, sekali lagi, penting untuk kita mengawal pertumbuhan akil balik anak-anak kita, sehingga ke depan mereka siap menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab dengan diri dan lingkungannya. Terus semangat ayah bunda, tidak ada kata menyerah. Belajar tidak ada kata berhenti, dan mendidik anak sesungguhnya juga ada proses yang tidak berhenti. Oleh karena itu, jangan berhenti belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.